Sopar, kali ini aku mau mau cari tempat nongkrongan kayak biasanya, tapi aku pengen nyari tempat unyu-unyu karena kita ada sama tamu spesial yang unyu-unyu juga. Mau tahu keseruannya kayak gimana? Ikutin aku terus. Oke Sopar, kali ini aku udah ada di dalam cafe yang unyu-unyu itu. Nah, namanya Ekiki Cafe. Jadi di sini aku nggak sendirian Sopar untuk mencicipi makanan yang enak, tapi akan ada juga tamunya. Oke, sebelum itu kita cari tempat dulu Sopar. Oke Sopar, kali ini aku udah sama penjual dari Ekiki Cafe. Kita kenalan dulu ya. Halo Kak. Ya. Ya, kenalan dulu dong Kak. Kak, halo, nama saya Jigus. Saya staf dari Ekiki Cafe. Ya. Oke, untuk Ekiki Cafe ini udah ada sejak kapan Kak? Ekiki Cafe ini sudah ada sejak 1 tahunan. Ya, 1 tahunan. Masih baru ya? Iya, kita masih baru di sini juga, berdiri juga di sini kita. Oke. Nah, ini kan tempatnya unyu gitu ya di dalam ya, karena pink-pink gitu. Iya, unyu-unyu gitu deh. Ini kan orang-orang remaja juga, orang kalangan juga sih sebenarnya kita. Untuk menu-menunya nih ada apa aja? Kita menunya sini ada kebanyakan sih ada kopi, ada roti bakar, ada waffle dan nasi goreng juga. Tapi yang lebih top 10 sih, yang sering orang cari itu di sini sih ayam betutu, masakan khas Bali sih sebenarnya. Orang cari juga di sini. Iya betul. Iya. Terus untuk range harganya Kak dari berapa? Kalau harganya kita sih nggak begitu mahal sih, ada dari 29.000 sampai 30.000. Adapun untuk ayam betutunya sampai 99.000 dan juga ada 65.000 juga. Harganya di sini sih lumayan relatif, agak nggak begitu menengah sih, cuma kalangan remaja yang bisa untuk orang kesini juga. Itu. Oke. Dan untuk jam bukanya kalau orang mau kesini nih dari jam berapa sampai jam berapa? Kita buka di sini dari jam 8 dan juga menyesuaikan dengan keadaan tamunya. Kalau tamunya masih stay, kita bisa temani bisa sampai jam 12 ataupun jam 1. Seperti itu. Kita untuk tutup kafenya, kita tidak berpatokan untuk jam tutupnya. Kita berpatokan untuk ke customer-nya. Kalau customer-nya udah pulang, baru kita bisa tutup. Seperti itu. Tidak berpatokan dengan jam 11 kita tutup, ya jam 11 sudah seperti itu sih kita. Menyesuaikan dengan tamunya, kalau tamunya udah kosong, baru kita tutup. Seperti itu. Ini customer yang paling telat pulang tuh, sampai yang malam pulang tuh jam berapa? Kalau customer yang telat pulang tuh bisa kayak kemarin jam 1 sih malam, bisa juga sampai jam setengah 2. Wow. Ya karena kita menyesuaikan dengan tamunya, keadaan tamunya. Karena kan kadang-kadang tamunya itu pakai laptop ya di sini mengerjakan tugas, kita sampai hampir menyesuaikan dengan tamunya sih. Itu mengerti karena kan kadang tamunya itu bikin tugas biar nggak terlalu, kalau sampai rumahnya mungkin tamunya kan langsung tidur. Sering juga tamunya bilang seperti itu, ya udah tak kasih keluangan waktu lagi 30 menit 45 menit untuk menyelesaikan tugasnya beliau. Seperti itu sih kita. Keren. Jadi adjustable waktunya, kalau misalnya ini anak-anak malam gitu mau kesini bisa banget. Iya bisa, sangat banget bisa. Fleksibel sekali sih kita. Oke, mantap banget. Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Semoga lancar terus dan ramai terus. Iya, terima kasih. Oke Sopar, kali ini kita udah sama salah satu dosen dari Instik yang super keren. Oke, kita kenalan dulu ya. Ini dengan Ibu Wiwi. Halo. Halo Monica. Oke Bu Wiwi, gimana kabar? Baik, kabar saya selalu sehat, selalu bahagia, dan ya seperti inilah. Ada di sini kan karena sehat. Oke, sehat itu adalah jadi salah satu hal yang berharga sekarang ya. Banget. Apalagi di zaman covid kayak gini. Betul banget. Oke, dan sekarang nih kesibukannya nih apa sih? Sibukan saya? Ya. Kalau saya sih, buat saya nggak pernah ada sibuk ya. Buat saya sibuk tuh cuma satu, pas tidur saya pasti sibuk. Nggak bisa balas WA tuh. Saya dari dulu punya semboyan kayak gitu. Sibuk saya cuma satu, nggak bisa balas WA pada saat saya tidur. Kadang makan saya lupa, kan pasti tidur ya. Tapi kalau sekarang ya rutinitas saya masih seperti biasa sebagai dosen yang ngajar gitu kan. Terus pulang ngajar, saya punya satu usaha, ya udah balik ke toko gitu ya, ngurus usaha-usaha saya.
udah itu aja sih continue-nya selama ini sampai detik ini gitu. Berarti tidurnya nggak sesibuk sebelumnya? Tidurnya ya berkurang waktunya. Berkurang waktunya ya. Jadi zona nyaman saya udah seperti apa ya? Baratnya untuk tidur ya tidak seperti dulu lagi lah gitu. Tapi pintar-pintar mengatur waktu aja sih. Nah, tadi Ibu bilang ada usaha gitu, bisa di-mention usahanya Bu? Waduh, mention usaha nih wajib nih. Iya dong, biar shopper kita tahu nih. Oke. Saat ini usaha saya di bidang teknologi karena saya juga jurusan teknologi ya. Kemudian yang kedua saat ini sedang mencoba usaha di bidang fashion gitu ya. Jadi kebetulan saya fashionnya di bidang ini apa namanya pre-love gitu. Yang mungkin sedang hype sekarang katanya ya. Tapi saya nggak ikut-ikutan. Sudah bergerak di 2 tahun yang lalu. Gitu. Jadi pas awal-awal pandemi gitu coba peluang ya ternyata sampai sekarang jalan gitu. Nah pre-love-nya ini apa nih Bu? Biar di shopper ini bisa nge-search gitu. Aduh, oke. Mungkin bisa follow IG ya. Follow IG ya, follow IG. Oke, IG-nya ada di prelove.style_brand atau mungkin bisa search di PSBB. Nah, mungkin aneh ya namanya PSBB ya. PSBB. Itu nunjukin kalau berdirinya itu pada saat awal pandemi Covid di mana awal-awal kita harus take down sempat ya PSBB ya, dilarang keluar gitu. Jadi namanya saya ambil sebagai pengingat kalau historinya dah di zaman pandemi gitu. Nanti bisa kepoin linknya di bawah ya di description box. Nah tuh gimana tuh tercetus usaha pre-love kan Ibu dari teknologi tuh bisa ke fashion? Dulu awalnya sih mulainya karena sebagai pemakai ya. Pemakai jadi saya tipikal orang yang suka bosen gitu. Jadi kalau baju new arrival pasti saya cari. Terus lama-lama kok lemari ini penuh gitu. Lemari ini kok penuh, nyetrika nggak bisa, tiap hari ganti gitu ya. Terus ukuran badan juga kok ngembang selama pandemi Covid gitu kan. Sama pandemi itu mengembang gitu ya, bukan tumbuh ke atas tapi tumbuhnya ke samping gitu. Jadi kok nggak muat, ya udahlah kita coba gitu. Ternyata kok bisa, maksudnya kok laku gitu ya. Nah, itu salah satunya juga saya tidak lupa memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Jadi waktu itu saya mulainya bermain dari Facebook waktu itu. Saya mulainya dari sosial media, kemudian baru saya main create ke sosial media yang lain ya seperti IG kayak gitu. Bangun hingga sampai sekarang. Nah, nanti siapa tahu teman-teman mau follow IG itu kelihatan nanti followernya berapa. Cia. Ya kurang lebih kayak gitulah awalnya. Yang penting saya tetap memanfaatkan teknologi itu gitu. Oke, keren banget. Dan untuk yang teknologinya nih usahanya apa? Oh ya, kalau teknologi itu lebih kepada kita menyediakan jasa maintenance gitu ya, kemudian pengadaan barang di bidang teknologi kayak laptop, komputer dan lain sebagainya gitu. Lebih kepada ya seperti itu aja sih, jasa-jasa server ya, kemudian maintenance rekayasa perangkat lunak seperti itu. Dan itu sudah dari 2012. Wow, udah lama banget berarti. Iya. Dari tamat saya S1 dulu, langsung saya coba pulang dari Jawa gitu karena saya S1 S2-nya di luar Bali gitu kan. Saya coba di sini gitu. Ya berawal dari hal yang kecil juga. Gitu. Kemudian loh, kok bisa dapat market? Ya sudah, kita jalanin aja gitu sampai sekarang. Gitu. Jadi ya lumayan lah. Itu Ibu bukanya itu personal atau ada tim gitu? Kalau di awal secara personal, tetap kecil-kecilan, nawarin ke teman-teman terdekat dulu gitu. Terus habis itu mulai berkembang, nggak bisa handle sendiri, membentuk sebuah tim. Nah, kemudian termasuk yang pre-love tadi juga sama awalnya, cuman saya sendiri dari teman ke teman gitu. Ternyata berkembang. Ketika berkembang saya sudah tidak bisa membagi waktu ya, jadi antara pekerjaan saya sebagai dosen, kemudian ngurus usaha yang sedang berjalan di teknologi, ada pre-love, ya udah kita bentuk tim sampai saat ini juga ya lumayan lah berkembang untuk teman-teman yang membutuhkan lahan pekerjaan. Oke, jadi menggunakan apa namanya, sistem mendelegasikan kepada. Iya betul. Kita tidak bisa ya pure gitu, karena posisinya kan pekerjaan utama saya itu dosen. Ya,
jadi lebih fokus ke kampus aja saat ini gitu. Jadi apalagi sekarang kan sudah mulai hibrid ya, pembelajaran hibrid. Jadi dari offline ke online, lagi sekarang ke hibrid. Nah, semua udah dicicipin itu. Gitu. Jadi ya harus didelegasikan ke tim. Itu aja sih, asas kepercayaan aja. Mantap. Oke, dari tempat makan ini nih yang keren banget ya backgroundnya, bisa kalian lihat ke kalian lihat keren Romantis gini. ya, Oke. so sweet gitu. Pink gitu. Siapa tahu yang mau ngedit. Keren loh, romantis gimana gitu. Nih. Tapi saya bukan romantis rombongan makan gratis ya. Oh, saya nggak tahu loh itu ada singkatannya. Ya itu romantis rombongan makan gratis. Saya selalu ada aja ide gitu. Tiba-tiba oh ya romantis rombongan makan gratis. Enggak. Saya nggak romantis. Berkelas ya. Oke, ini kita pesen es Apa ini? cendol. Oh ini ada identik sama bulan puasa ya. Orang biasanya kalau berbuka dengan yang manis gitu kan. Nah ini contohnya nih, cendol itu manis. Oke, kita cobain dulu Soper. Boleh. Ini saya juga mau nyoba nih ya. Enak nggak? Nggak boleh bohong ya. Rasa nggak pernah bohong. Manis loh. Tapi masih manisan muka saya sih. Iya nggak? Iya dong. Nggak. Iya. Ini mau muji diri sendiri. Oke, itu udah bagus. Maklum, nggak ada yang bakal muji kalau nggak diri kita sendiri. Sedih. Sedih kan, nggak ada yang muji, ya udah saya muji diri saya sendiri ya. Entah gimana nanti hasilnya. Ya pasti oke. Gimana menurutmu, enak nggak? Enak. Ini manisnya di Pas. cicipan pertama tuh pas. Ini pakai gula aren nih, kelihatan. Suasana romantis, Ya. tapi saya bukan rombongan makan gratis. Terus apa? Bayar. Tetap bayar, tenang. Oke. Sudah enak ya, Oke, segar banget sih. seger ya. Nah, ini sih pertanyaan simpel saya. Kenapa ibu tertarik dengan bidang teknologi? Dulu kalau saya bilang lagi, sejarahnya adalah orang tua saya. Orang tua saya tuh punya pesan gini, kalau bisa anak-anaknya tuh ada cuma 2 pilihan. Kalau nggak teknologi, di bidang kedokteran gitu. Katanya nanti teknologi inilah yang nanti akan melesat, ya meroket, kemudian bisa berkembang dan tidak akan pernah ada matinya gitu. Termasuk juga di kesehatan mungkin ya. Nah kebetulan adik saya yang di kesehatan, jadi saya yang ke teknologi gitu. Jadi meneruskan pesan almarhum orang tua saya aja sih. Di samping itu benar juga kata bapak saya tuh dulu, oh ya ternyata baru sekarang kerasa ya, bahwa teknologi itu benar-benar berkembang pesat lah. Apalagi setelah kita ngelihat pasca pandemi COVID ya. Jadi hidup kita tuh kayak dikocok ulang gitu. Awalnya yang dulunya offline, nggak kebayang kita kuliah tuh kayak bakal online kan. Datang ke kampus, lihat dosennya selama 6 bulan ya, 6 bulan mau butak, mau dari cerah gitu kan, terus begitu bosen ya, terus tiba-tiba boom gitu ya, diminta offline, jadi online gitu. Kayak gimana sebenarnya konsep pembelajaran online itu? Tapi mau nggak mau kan belajar teknologi baru gitu kan. Nah di situ kerasa nggak sendiri Monica, gimana kita menghadapi kemarin pandemi itu tidak boleh, baratnya dibatasi keluarnya ya. Kemudian Anda mau keluar sekarang sudah banget disediakan fasilitas dari teknologi, benar nggak? Kemudian mau apa-apa ya tinggal dapat info juga dari teknologi ya nggak? Ya, perkembangan ibarat kata kemarin itu kan gimana pesatnya COVID ya dan lain sebagainya, dapatnya dari mana? Dari teknologi ya, dari data yang keluar dari online kayak gitu. Wih, kita cepet banget lah gitu. Kemudian berubah lagi ke hibrid. Nah, teknologi lagi memang kita beradaptasi menyamakan antara online sama offline gitu kan. Biar kesannya itu tidak ada yang berbeda, seolah-olah jadi satu ruangan gitu ya. Padahal setengahnya online, setengahnya offline. Nah, itu gimana gitu. Jadi kan benar-benar teknologi itu udah sekarang merajai ya, maksudnya apa-apa butuh teknologi gitu. Kalau kita barat kata bangun tidur aja kita sudah memulai dengan teknologi, bener nggak?
kamu kalau bangun tidur langsung lihat HP apa ngeliat yang lain? Ya HP dulu sih. Nah ya udah kan, artinya apa? Udah lihat teknologi kan, Betul. baru bangun tidur, bukan kalau dulu kan bangun tidurku terus mandi gitu ya. Sekarang diganti bangun tidurku terus lihat HP. Udah dari teknologi itu gitu. Terus yang kedua kalau kamu ketinggalan dompet misalnya nih, balik apa enggak? Balik sih. Balik. Kalau ketinggalan handphone langsung Harus balik. balik. Wah, harus kan? Ya, harus Harus ya. balik. Harus ya. Harus ya. Nah, kamu bisa harus gitu loh. Penting mana HP sama ini? Kalau kita nggak bawa dompet kan masih ada cardless. Ah, betul. Itu teknologi juga kan? Iya. Nah, ya, betul. Nah, itu salah satunya. Jadi apa-apa walaupun nggak bawa dompet, yang penting bawa handphone pakai pembayaran digital ya. Tinggal transfer kayak, tinggal kiris kayak, wah, tinggal udah aman lah gitu. Kalau ada uangnya. Kalau ada uangnya, benar juga ya. Kalau nggak gade kartu aja. HP-nya digade. KTP gimana? Oh ya HP juga bisa. Tapi harga makanan 5.000, HP-nya harga jutaan bingung juga. Ya kayak gitulah. Kita itu ya kerasa banget lah, pasti kerasa. Tuh. Ya nggak apa-apa tuh sekarang kayak kita bener-bener nggak bisa hidup tanpa teknologi. Ada nggak kayak gitu seperti itu rasanya ya. Padahal kalau kita pernah memikirkan satu hari aja dalam 1 tahun pada saat nyepi tuh nggak ada teknologi kan gimana? Bingung ya mau ngapain gitu, bingung. Begitu pemerintah sudah mengeluarkan peraturan besok data paket data gitu ya di off kan, sudah rame hujat. Seperti apa? Gimana? Sehari aja nggak usah ada kita berhenti teknologi dalam waktu seminggu lah ya. Sehari aja gitu pas di hari 1 tahun itu. Wih, besoknya udah kerasa kayak kita keluar dari apa ya gitu ya. Ketinggalan berita dan lain sebagainya gitu ya. Tapi itu dari sudut pandang masing-masing orang, kembali kepada personality kita aja sih. Kalau saya memang ketika momen seperti itu ya saya memang pakai memanfaatkan, merehatkan sejenak lah. Tidak pada lagi ya udahlah teknologi saya off dulu gitu. Coba kita kembali bener-bener tanpa teknologi kayak apa sih gitu. Kayak merenung aja. Nyetok film nggak? Hah? Nyetok film nggak? Nyetok film? Enggak sih. Oke. Dulu ya. Wih, dulu wajib. Sebelum itu hard disk khusus loh, saya punya hard disk yang isinya film. Film loh itu. Jadi saya udah ngeliat 24 jam nih. Jadi satu film itu berapa series? Ada yang berseries, ada yang enggak gitu ya. Wajib. Kalau sekarang enggak loh. Enggak tahu ya, mungkin dari faktor U juga ngaruh ya. Salah ya. Kok bawa U? Padahal umur saya nggak ada beda jauh ya dari Monica. So nggak jauh kok, cuma 17 plus dikit lah. Ya, plusnya pangkat berapa itu ya? Rahasia ya. Rahasia. Tapi masih jiwa muda kan? Ya. Bergabung dengan kaula muda. Oh iya, kalau saya- saya jalan sama mahasiswa, saya dibilang mahasiswa loh. Serius. Nggak percaya sih saya. Oh iyalah. Kemarin ada kejadian pengabdian masyarakat, turun ke desa. Kebetulan saya pengen beli kopi gitu. Saya ditanya, semester berapa dek gitu. Kan masih muda. Terus saya bilang semester 6 gitu. Oh udah mau selesai ya? Udah. Ya, keren banget, nggak ada yang percaya kan. Yang penting, Yang nanya orang tua nih. iya orang tua. Kalau orang muda nggak mungkin manggil saya adik. Pasti manggilnya kak gitu. Termasuk di kampus saya sering bilang saya asisten dosen, nggak pernah bilang dosen. Nah, kenapa gitu? Iya, biar mereka tuh berbaur sama saya, terus setelah itu baru bilang, ya saya dosennya. Kaget, kok muda gitu. Padahal dalam hati sih mereka muji apa gimana. Nah, ekspektasinya kita muji tapi Iya. realitanya nggak tahu. Dalam hati nggak lawe. Paksa, nggak apa-apa gitu. Ya begitulah teknologi ya, termasuk itu juga sih. Kadang kan kita bisa mengedit foto kita ya jadi lebih muda. Upload di profil kan kelihatan muda. Itu dari dulu sih ya zamannya. Apanya? Apa nih? Oh jatuh. Earphone saya. Gimana? Zamannya ini nggak sih dulu baru-baru ada Android kamera 360. Oh enggak, saya pernah mendengar itu tapi nggak pernah pakai loh. Karena emang nggak suka wajah saya diedit, tanpa diedit bisa udah baby face. Serius benar. Pernah dengar tapi nggak pernah pakai. Cuma tahu gitu. Oh ini 360 fungsinya ini. Oh ya udah. Itu nggak Tapi pernah. belum. Si zaman 2012 ke atas kayaknya sih. Ya. Itu buat muka orang jadi murah. Ya itu salah satu memanfaatkan teknologi. Tapi sekarang saya balik nih sama Monica. Mana nih? Kamu memanfaatkan teknologi itu seperti itu
maksudnya menggunakan teknologi yang tadi kamu sebutkan fitur itu memanfaatkan dalam sisi positif atau ada yang lain gitu? Contohnya kayak tadi ya, kamera 360 itu sebenarnya ngikut tren aja sih, kok dari saya ya, ngikut tren. Tapi dari sisi positifnya kita cantik tanpa harus berhias. Oke. Gitu. Benar. Tapi sisi negatifnya kayak ngibulin orang gitu ya. Jadi banyak orang yang jadi korban ya, Iya. korban PHP ya. Itu merasa memanfaatkan apa dimanfaatkan tuh sama teknologi? 50-50 kita 50-50. memanfaatkan fitur, tapi Kadang ya kita juga Tanpa- bisa dimanfaatkan tanpa sadar. ya, makanya saya selalu punya prinsip antara memanfaatkan dan dimanfaatkan beda tipis. Gak pernah sadar kita. Iya, betul. Ya, kalau kita bicara memanfaatkan, kalau kita bisa bawa dia ke arah yang positif, kita memanfaatkan teknologi. Tetapi sebaliknya kalau kita malah ikut arus, ya kita artinya dimanfaatkan. Nah, contoh misalnya seperti ini. Tadi saya bilang dari bangun tidur sekarang udah nggak ada bangun tidurku terus mandi, tapi bangun tidurku terus lihat HP itu kan. Dari situ kan tergantung yang dilihat HP-nya apa dulu. Ya, misalnya kita lihat, breaking, misalnya head news hari ini apa gitu kan. Ternyata kita baru tahu, ada kemarin misalnya ada kejadian besar di bagian Indonesia gitu. Kita tahu. Kita kadang-kadang sudah tahu informasi yang cukup ketika kita keluar dari rumah menuju ke tempat kerja atau ketemu sama teman, lebih merasa percaya diri nggak? Iya, di masa percaya diri karena Anda lebih tahu. Ya, lebih tahu kan. Jadi ibarat kata udah bekal nih gitu. Ketika teman ngomongin gini, enggak gini. Oh iya benar-benar ada gini. Nah, itu ada rasa percaya diri. Berarti kita udah memanfaatkan teknologi untuk blow up diri kita kan. Kadang-kadang bilangnya gitu dah. Cantik gak perlu dari wajah, tapi dari bagaimana kita bisa menjadi sumber informasi, karena dia bilang gitu. Terus, tapi kalau kita secara tidak sadar misalnya, justru bangun tidur, kita udah mulai dengan chat-chatan ya, kemudian kita jadi autis, lupa dengan sosial kita, samping kita gitu kan, dan sebagainya. Ya itu tanpa sadar kita kayak panik aja begitu. Satu hari tidak ada kabar, satu hari tidak ada berita dari seorang gitu. Kita seperti ngerasa ngeri ya, kayak worry gitu. Kenapa ya, was-was gitu. Justru kita jadi nggak fokus pada pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, itu di situ jadi kesannya kita yang dimanfaatkan sama teknologi ya gitu. Jadi seperti itu sih kalau saya menyikapi ya, antara kita memanfaatkan atau dimanfaatkan. Jadi kembali kepada kita aja, memanfaatkan teknologi itu mau ke positifnya atau kita justru terbawa arusnya gitu. Kayak gitu aja sih kalau saya. Kan dari bangun tidur saya lihat dulu nih berita apa sih hari ini, headline newsnya, ada kenaikan, pemerintah mengeluarkan aturan kenaikan pertama, oh ya lihat. Kemudian ada isu, demo ini, oh ya tahu. Nah, kemudian ya istirahat sejenak, mungkin menghibur diri gitu kan, dengan yang ada di YouTube, atau mungkin yang lagi tren sekarang TikTok gitu kan, refreshing ya. Bahkan dari TikTok kadang-kadang kita tahu informasi-informasi yang nggak pernah ter-up gitu kan. Betul. Kan begitu kita ke kampus gitu, anggaplah saya ke kampus, ke tempat kerja saya, ketemu sama teman-teman, ada info gini. Oh ya sini. Nah kita bisa masuk kan, terus bisa berbaur gitu. Percaya diri kita ada. Dia nggak pernah kudet ya gitu. Dia update gitu kan, keren gitu. Terus bisa bercerita di depan mahasiswa nih, wah bla 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 perkembangan kayak gini. Dosennya serba tahu gitu. Padahal bukan masalah serba tahu, tapi kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Misalkan ada yang ditanya, tahu nggak informasi ini hari ini seperti ini? Enggak. Tahu nggak emang? Lihat terus megang handphone. Nah itu sih tanda tanya tuh. Apa yang dipegang juga kan? Apa yang dicari dengan handphone? Kayak gitulah. Ya, jadi di situ kalau kita ingin membedakan antara memanfaatkan atau dimanfaatkan. Itu sih. Tapi kadang kayak TikTok tuh contohnya ya, memang dia banyak informasi dan banyak seru-seruan, tapi kayak sekali nge-scroll tuh udah kayak nggak kenal waktu tuh. Itu yang harus balik ke kita. Di situ dah. Kalau kita terbawa harus terus, tidak berhenti terus. Udah jam 8, ya ampun waktunya kuliah telat. Nah kan. Jadi kita harus tahu batasan. Jadi misalnya atur jadwal nih. Saya ada jadwal kuliah jam 9. Saya misalnya ada ngajar jam 10 gitu.
Saya sudah terbiasa bangun jam 5 pagi, itu udah ada baca berita. Saya lihat dulu jam, gitu. Seret, 1 jam saya waktukan untuk membaca berita. Kemudian 30 menit saya waktukan untuk melihat hiburan ya. Habis itu udah 30 menit saya pakai untuk prepare. Jadi jam 7 saya udah prepare, entah itu saya sarapan, entah itu saya mandi kan, kemudian menyiapkan atribut yang saya bawa ke kampus kayak laptop, kemudian sembahyang. Ya sampai di kampus asumsinya adalah oh ya jam 10 minimal saya ada di kampus jam 9. Rumah saya 30 menit, ya udah saya berarti mau nggak mau berangkat setengah 9 paling lambat. Kalaupun telat jam 9 tapi tetap setengah 10 pasti udah nyampe gitu. Jadi harus pintar-pintar memanage waktu gitu. Jadi setelah saya ngajar, saya estimasi pulang misalnya jam 4, oh jam 4 dah saya ke toko, oke saya kerjakan lagi pekerjaan saya, pulang misalnya udah jam 10, ya udah mandi istirahat, ya mungkin sesaat lihat juga hiburan lagi karena udah jenuh kan, paling cuma 15 menit dah tinggal tidur. Ya rutinitas begitu aja, continue kayak gitu, jadi kayak kebiasaan jadinya. Kalau bisa karena biasa katanya. Membangun biasanya ini. Iya. Nah, itu. Tapi memang membangun kebiasaan butuh effort, benar serius. Dari diri kita, nggak bisa dari orang lain kok. Berapapun kayak saya misalnya ngingetin adik saya, wah gini. Kalau memang belum waktunya dia mau bangun, ya nggak bakal bangun. Ya kan, bener nggak? Monica sendiri ngerasain kan? Iya, betul. Coba biasain deh dari sekarang gitu. Monica bangun jam 5 gitu. Kalau belum terbiasa, nggak akan bisa gitu. Tapi memang harus dari diri kita yang, oh saya sudah saatnya merubah nih gitu. Kalau nggak saya berubah, ya saya yang dirubah kan gitu aja. Saya dirubah oleh apa? Ya oleh kondisi, oleh keadaan, oleh teknologi gitu. Jadinya kita yang kayak keteteran sendiri gitu. Padahal waktu kita sama 24 jam, nggak ada yang lebih kan. Monica punya waktu 24 jam, saya 24 jam. Nggak mungkin saya punya 36 jam kan. Nah gitu. Ya gitu aja sih. Tapi ibu tuh ngatur waktu kan sudah dari kecil selalu on time seperti itu. Saya dibiasakan. Ya, dari biasakan dulu dari kecil sama orang tua saya gini. Saya biasa dulu bangun jam 4 waktu orang tua saya ada. Jam 4 itu wajib. Jam 4 itu bangun, kemudian 1 jam saya harus membaca. Ya, nanti 1 jam lagi saya sudah harus nyetor review ke orang tua saya dulu. Terus begitu saya SMA, orang tua saya sudah agak melenggangkan. Melenggangkan itu artinya ya sudah, coba kebiasaan kamu seperti apa kalau tanpa disuruh. Ternyata sudah karena biasa kan, ya, bangun saya biasa, kemudian mandi dan lain sebagainya. Waktu itu zaman SMA kan udah jam 7 udah harus ke sekolah kan. Udah, tetap saya rutinitas begitu sampai sekarang pun sudah kebiasaan banget. Jadi kalau kita ibaratnya kayak saya kebiasaan membaca di pagi hari, tiba-tiba nggak baca, pasti ada merasa yang kurang. Iya. Ya kan, ada yang kurang gitu. Pernah saya kayak gitu, mungkin karena kecapean gitu, jadi lewat telat, gitu nyampe di tempat kerja diajak ngomong nggak nyambung, apa sih gitu. Jadi kayak orang apa ya, kalau dibilang apa sih, kenapa sih, ini kepo, malu banget dibilangin kayak gitu. Ini kepo banget, masuk gitu aja nggak tahu itu tuh apa sih, coba cari, wih pasti penasaran saya gitu, apa sih gitu. Oh dari situ saya gini, saya sehari aja kehilangan berita udah baratnya satu informasi kurang gitu aja sih. Ih, bagus banget kebiasaannya karena dari kecil ya dibangun seperti itu. Iya, jadi kayak dari umur-umur yang baru-baru mau taubat nih. Baru mau tobat. Iya, itu gimana? Kalau baru-baru mau tobat, awali dulu dengan hal-hal yang apa ya? Baratnya misalnya nggak bisa bangun pagi nih. Yang biasanya bangun jam 9, ya udah rubah dikit jadi jam 8, rubah dikit jadi jam 7 gitu. Ada motivasi lah buat kita tuh. Misalnya, ya udah kalau seandainya saya bisa dalam waktu seminggu ini bisa aja saya bangun jam 8 gitu ya. Dari jam 9 nih misalnya. Nah, jam 8 saya ingin mereward diri saya tuh apa gitu. Kalau nggak gitu saya minggu depan mau coba lagi nih ke jam 7 gitu. Siapa tahu bisa gitu. Coba aja gitu. Tapi ya itu balik lagi harus ada motivasinya. Motivasinya misalnya
Ya mungkin kalau punya teman dekat gitu ya atau pacar, bangunin dong gitu. Kalau nggak gitu, ya jogging bareng yuk gitu. Kalau nggak putus gitu mungkin. Ngancemnya tuh langsung ya. Ya kalau positif nggak apa-apa. Kalau ngancemnya positif, tapi kalau ngancemnya negatif udah toxic jadinya ya, toxic gitu kan. Makanya udah harus ada yang memotivasi, entah dari diri kita, misalnya diri kita masih lemah, ya pakai orang lain lah, orang terdekat aja gitu. Temenin aku, misalnya kayak sekarang, temenin aku sahur ya, kebiasaan gitu, sebulan. Besok pagi jogging yuk gitu, ke Renon atau kemana gitu. Bangunin tapi ya, kalau nggak bangun putus gitu. Sadis ya, sadis banget ya. Sadis ya, harus ada yang diajak gitu. Kalau misalnya nggak bisa, kalau nggak minta bantuan orang tua misalnya. Besok dong minta tolong ya bangunin jam 7 gitu. Pasti orang tua pada nanya nih kenapa nih anak sakit apa sehat gitu. Mau ngapain gitu, nggak mau rubah kebiasaan gitu aja. Kok nggak mau nyebut sama air? Kalau nggak bangun jam 7 nggak usah dimasakin gitu kan, nggak usah dikasih uang saku gitu. Nggak usah dibeliin apa-apa gitu misalnya. Harus tuh ya. Pasti orang tuanya tambah heran ya. Dari situ kan ada value bahwa membuat orang lain bingung tuh seru kayaknya gitu. Kalau saya selalu membuat yang aneh-aneh. Sama kayak mahasiswa saya, kalau mahasiswa saya bingung saya suka. Karena kalau dia bingung berarti dia berpikir. Nah sama kayak kamu, kalau bingung pasti mikir. Iya. Iya, bingung apa maksudnya kan mikir. Tapi kalau diam aja kan belum tentu berpikir. Iya ya. Iya. Coba kalau kamu bingung sama penjelasan dosen, tapi minimal bingung aja. Pasti karena sedang berpikir, ini apa maksudnya kan? Nah di situ kan ada muncul ini. Sama kayak gitu sama orang tua kamu gitu. Kalau orang tua tuh, kenapa anak saya nih? Saya senang nih buat orang tua saya bingung gitu. Kok anak saya berubah gitu ya? Jam 7 minta dibangunin gitu. Apalagi besoknya dirubah lagi jam 6 Bu gitu. Jam 6 tolong dibangunin gitu. Mau mengubah kebiasaan untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Ya balik lagi lah, lihat umur ya. Maksudnya saya udah punya tanggung jawab di umur 20, saya harus punya target. Target saya adalah saya ingin merubah kebiasaan buruk saya. Kan tiap Happy New Year katanya selalu ada hope-hope baru tuh. Nah, jangan sampai kita ngerayain tapi kok tahunnya cuma berganti angka belakangnya aja, tapi kebiasaannya sama gitu kan. Nggak ada effortnya, nanti rugi main cedar-cedar gitu kan. Kadang Gitu. orang buat revolusi tahun baru tuh cuma bertahan sebulan. Nah, iya, nggak usah sebulan, seminggu. Di awal doang kan. Ya gitu sih, tapi ya itu jadikan motivasi gitu. Terus ya ada pecut dari lingkungan juga gitu. Jadi memang harus menarget ya, saya umur 23 saya harus bisa ini, saya tamat saya harus sudah bisa ini gitu. Kalau saya dulu ya itu tamat dari S1 saya apa ya yang bisa saya lakukan, termasuk saya terlambat itu sebenarnya. Kalau mungkin saya dulu ada teknologi seperti sekarang, banyak bisa lihat tontonan di internet. Dulu saya untuk bisa internet itu harus bayar 10.000 per 1 jam. Bayangin ya, harus ke warnet 1 jam, yang lolanya minta ampun. Jadi saya nggak mungkin 1 jam itu habis dalam dari satu sumber berita itu dalam waktu 1 jam, nggak mungkin. Minimal 2 jam, dan 20.000 dong. Habis di warnet. Kalau sekarang kan nggak, di mana-mana free wifi, nongkrong dikit free wifi, nongkrong dikit free wifi gitu kan. Jadi nggak ada yang memotivasi gitu, nggak ngelihat perkembangan gitu kan, cuma ngelihat di sekitar kanan kiri saja. Skupnya kita pendek jadinya, sempit gitu. Tuh sekarang kan skupnya udah luas, bisa lihat si A jadi contoh, lihat si B nih kan. Kok ada ya orang yang umurnya cuma 20 tahun atau 22 tahun itu udah bener-bener mapan, udah bener-bener punya usaha di mana-mana. Kok dia bisa ngelihat peluang ini? Wah cepet banget. Saya termasuk terlambat gitu. Jadi selagi masih ada di zona sekarang, mudah kita untuk mengakses. Kemudian perangkat-perangkat juga sekarang sudah berkembang bebas kan, kayak smartphone gitu. Jangan cuma HP-nya aja yang smart kan, orangnya nggak smart gitu kan, bahaya juga itu. Nah kayak gitu, carilah informasi, terus kemudian jadikan mungkin target kita tahun ini harus jadi apa, targetnya seperti apa, kemudian mungkin punya suatu personal yang bisa dijadikan ikon atau idola gitu, jadi contoh lah. Nah kayak gitu sih. Berarti motivasi yang kita dapat nih dari Bu Wiwi itu yang penting itu kita harus ini ya, harus Konsisten dan berusaha menargetkan sesuatu. iya, gitu. harus punya tujuan. Iya, tujuan.
punya tujuan, punya target yang harus dicapai. Nah, prosesnya itu ya kita akan selalu berproses gitu ya. Yang penting usaha dulu. Karena dalam setiap kata usaha atau peluang ada kata uang. Peluang. Dalam kata peluang ada kata uang. Kalau pintar melihat peluang, maka di situ ada uang. Gitu kan? Sederhana aja. Oke, kata-kata baru buat saya. Banyak ya kata bahasanya. Romantis, rombongan makan gratis. Gitu. Peluang. Di mana ada peluang, di situ ada uang. Oke Bu, nih kita habis nyicipin cendol yang enak banget nih di Kiki Cafe. Gimana rasanya Bu? Fix Nagi. Oke sobat, itu tadi perbincangan seru kita ya sama Bu Wiwi yang isinya itu daging banget. Bisa kalian ikuti motivasi-motivasi dari beliau. Oke, karena berhubung nih kita dengan tamu kehormatan, kita closingnya bareng. Oke. Iya dong. Biar kompak ya. Oke. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Tetap di Bali Mampir, coba untuk singgah dan mampir, jangan sekedar lihat dan lewat. Sampai jumpa.